Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatun Nikmah, NIM 19105540001 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pengertian Siaran Pers dan Jenisnya. Siaran pers atau yang biasa disebut dengan press release merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh humas untuk menyampaikan informasi tentang kinerja atau peristiwa kepada publik melalui media. Tentu saja, isi dari siaran pers harus menarik jika ingin diterbitkan atau disiarkan. Siaran pers sering dianggap sebagai alat tunggal untuk menghasilkan publisitas. Tetapi sebenarnya ada banyak siaran pers dan masing-masing memiliki beragam format dan aturan unik. Beberapa jenis siaran pers yang umum digunakan. Yang pertama, berita umum atau siaran berita adalah jenis siaran pers yang paling umum. Gagasan di balik rilis ini adalah untuk menghasilkan liputan tradisional di media online dan offline. Yang kedua, siaran pers acara. Siaran pers acara ini digunakan untuk mempromosikan acara yang diselenggarakan atau dihadiri atau disponsori oleh suatu perusahaan. Siaran pers acara sedikit berbeda. Jenis siaran pers ini perlu menjelaskan dengan jelas dan detail. Tujuannya adalah agar acara spesifik dicetak di media sehingga masyarakat dapat mempelajarinya dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum dan mendorong rekan media untuk menghadiri atau meliput acara. Yang ketiga, siaran pers peluncuran bisnis atau bisnis baru. Siaran pers peluncuran bisnis atau bisnis baru harus mengumumkan pembukaan usaha baru dan menjelaskan mengapa pembukaan ini layak diterbitkan. Yang keempat, peluncuran dan pengumuman produk. Siaran pers peluncuran produk memiliki format yang mirip dengan siaran pers peluncuran bisnis. Perbedaan utama adalah bahwa siaran pers produk berisi spesifikasi produk yang mengumumkan produk atau fitur baru dan harus memastikan untuk menyoroti aspek-aspek menarik yang membuat berita ini layak untuk diterbitkan. Selanjutnya, siaran pers kemitraan. Kemitraan dapat menjadi pertanda bagus bagi investor dan khalayak. Jadi, tulislah siaran pers untuk memberitahu mereka tentang kemitraan baru yang menarik ini melalui siaran pers. Informasi yang diterbitkan tidak perlu merinci, cukup berikan ringkasan umum. Dalam siaran pers kemitraan, pastikan untuk memasukkan alasan perusahaan, jelaskan mengapa keputusan ini dibuat dan apa yang akan berubah. Yang keenam, rebranding atau mengubah citra perusahaan atau organisasi. Rebranding seringkali merupakan inisiatif yang menarik bagi perusahaan. Apa yang dapat memicu perusahaan, citra manajer, akuisisi, perubahan arah produk, penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan pesan secara komprehensif kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Ketujuh, siaran pers perubahan eksekutif, staf, dan karyawan. Perubahan besar biasanya mengumumkan karyawan baru, terutama yang berada di level manajemen tinggi melalui siaran pers. Siaran pers untuk jenis ini seringkali menyertakan informasi biografis yang cukup luas tentang karyawan baru. Setidaknya satu foto orang tersebut juga harus disertakan. Yang kedelapan, perekrutan ahli. Di sektor tertentu seperti keuangan, hukum, atau perawatan kesehatan, orang senang mengetahui kapan pemilik bisnis ini menambahkan seorang ahli ke dalam tim. Jenis rilis media ini sangat penting untuk membangun kredibilitas individu atau mereka dalam bidang tertentu atau merek dalam bidang tertentu. Ini berarti pemilik bisnis berkomitmen untuk memastikan organisasi didukung oleh pemimpin yang ahli di bidangnya. Sebagai sumber informasi yang dapat dihubungi oleh media di beberapa titik di masa depan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah apapun jenis siaran pers yang didistribusikan, gunakanlah siaran pers secara efektif.
seperti menulis berita utama yang menarik dan memberikan banyak informasi yang akurat dan ditulis dengan baik. Rekan media selalu lebih suka siaran pers profesional yang dapat dengan mudah disisipkan ke dalam berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.